Alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, kita masih diberikan nikmat sehat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa berkumpul pada saat ini, tentu saja dalam rangka menjalankan tupoksi dan meningkatkan layanan pendidikan untuk lebih baik lagi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, koordinasi pada saat ini adalah seperti biasa, setiap tahun kita harus selalu mereview kurikulum yang ada di sekolah kita. Sebagaimana kita ketahui bersama, kurikulum itu sifatnya adalah dinamis dan kita sendiri adalah pengelola bersama-sama untuk mewujudkan kurikulum itu sendiri. Kemudian pada saat ini kita review kurikulum kita. Pada kemarin kita sesuaikan dengan kurikulum yang berlaku sekarang, tentu saja tanpa meninggalkan ciri khas karakteristik sekolah beserta peserta didik kita. Seperti kita ketahui bersama, kurikulum sekarang adalah kurikulum merdeka. Kemudian sekolah kita juga harus menerapkan 3 dari kurikulum itu, yaitu kurikulum mandiri, mandiri berubah, kemudian mandiri berbagi. Karena kurikulum ini sifatnya dinamis, Bapak Ibu sekalian, jadi saya mohon masukan dari panjenengan semua di sini tentang apa yang harus kita lakukan 1 tahun ke depan, kemudian kita tuangkan dalam kurikulum operasional satuan pendidikan kita. Monggo, terima kasih pada saat ini telah hadir bersama kita di sini panjenengan semua dengan kelompoknya, kelompok topi putih, merah, hitam, kuning, hijau, dan biru. Jadi monggo kita akan beri kesempatan tiap-tiap kelompok untuk mengemukakan pendapatnya mengenai evaluasi kurikulum dan kurikulum yang akan kita laksanakan 1 tahun ke depan. Monggo saya beri waktunya. Yang pertama kali adalah pada kelompok pertama, yaitu topi putih. Monggo dipersilahkan. Terima kasih atas waktu yang diberikan oleh moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari tim Topi Putih akan memaparkan tentang kurikulum merdeka, struktur kurikulum, asesmen, pembelajaran berdiferensiasi yang akan disampaikan oleh Bapak Sayuti. Kepada Bapak Sayuti, silakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih pada Bu Setianya telah memberikan kesempatannya. Baik, di sini kami perwakilan dari kelompok Topi Putih akan menyampaikan informasi seputar tentang kurikulum merdeka sendiri. Yang pertama dari struktur kurikulum. Jadi struktur kurikulum merdeka ini kalau dilihat itu ada sedikit perbedaan dibanding kurikulum yang sudah kita terapkan selama ini, yakni kurikulum 2013. Nah, perbedaan di mana? Yang pertama dari jumlah jam pelajaran. Jadi jumlah jam pelajaran ada pengurangan untuk seluruh mata pelajaran kecuali mata lokal. Ya, pengurangannya itu 1 sampai 2 jam pelajaran. Ya. Nah, dari pengurangan itu dialihkan menjadi kegiatan co-curricular, yakni proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Tetapi yang dihitung tetap secara dapodik mungkin itu tetap 5 jam, misalkan IPA. Jadi IPA itu dari 5 jadi 4 yang ada di kelas, tapi yang 1 adalah kegiatan proyek. Kemudian dari sisi jumlah mata pelajaran ada tambahan mata pelajaran wajib, yakni informatika. Dan juga untuk seni budaya dan prakarya itu menjadi pilihan. Artinya sekolah kita nanti itu bisa milih di seni budaya atau prakarya. Tidak hanya itu, ya sekolah kita pun bisa hanya menentukan satu aspek saja yang sesuai dengan kondisi sekolah kita, dari tenaga pengajarnya, dari kondisi murid-muridnya, dan juga dari kondisi sumber daya yang ada. Jadi kalau misalnya dari prakarya mungkin bisa saja kita ambil pengolahan seperti itu. Itu dari struktur kurikulum merdeka yang membedakan dengan kurikulum merdeka. Kalau sudah seperti itu, maka sebenarnya ini sudah sesuai dengan prinsip penyusunan kurikulum tadi yang disebutkan oleh Ibu Kepala Sekolah tadi, bahwasanya kurikulum itu disusun dengan kondisi satuan pendidikan, kondisi sekolah kita. Nah, kemudian yang kedua, di sini saya menyampaikan informasi berkaitan dengan pembelajaran yang ada di kurikulum merdeka, di mana pembelajarannya menggunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi. Apa itu pembelajaran berdiferensi? Ini adalah pembelajaran di mana
kita menyesuaikan dengan kondisi atau kebutuhan murid dalam pelaksanaan pembelajaran. Kalau mungkin sebelumnya kita di kelas ya disamaratakan pembelajarannya, maka dengan adanya kurikulum merdeka diharapkan dengan prinsip merdeka, yakni berpihak pada anak, maka pembelajarannya disesuaikan dengan kebutuhan murid, kebutuhan anak. Maka dari itu di pembelajaran berdiferensiasi ada 3. Jadi bisa diferensiasi konten, kemudian proses maupun produk. Nah, nanti kita sebagai guru bisa menggunakan salah satu saja atau mungkin bisa kombinasi atau bahkan ketiga-tiganya. Kalau diferensiasi konten itu seperti ini gambarannya. Jadi nanti sebelum belajar anak-anak akan dilakukan tes awal, tapi bukan pretest, tapi tes untuk mengetahui kondisi kemampuan awal dari siswa. Nah, pastikan akan beragam. Ada yang mungkin menguasai, ada yang mahir, ada yang mungkin sedang, ada yang mungkin dalam kategori rendah. Nah, nanti kalau dari konten itu berarti anak yang kemampuannya rendah itu mungkin hanya poin-poin inti saja dari bab itu yang dipelajari. Kemudian kalau dari yang anak sedang itu mungkin bisa menyeluruh. Nah, kalau untuk anak mahir perlu diberikan soal-soal pengayaan seperti itu. Nah, kalau kemudian yang berikutnya dari proses ya kita juga bisa melihat diferensiasi pembelajaran dari proses. Sama, kalau tadi ada anak mahir, sedang, dan rendah, maka dalam prosesnya pun belajarnya juga kita berikan berbeda. Ya, anak yang rendah mungkin perlu bimbingan langsung dari kita, perlu kita ajari. Kalau anak yang sedang mungkin kita pelajari sedikit, tapi mereka juga banyak bekerja. Nah, kalau anak yang sudah mahir itu mereka bisa mandiri. Kita bisa berikan lembar kerja yang di sana ada tugas-tugas mandiri yang perlu dilaksanakan. Tapi tetap semuanya dalam kontrol guru. Kemudian kalau dari sisi produk ya, itu bisa kita lihat juga anak-anak yang tadi bisa rendah maka tentunya berbeda soalnya dengan anak yang kemampuannya sedang maupun dengan yang mahir seperti itu. Dan mungkin model pengolahannya pun juga bisa berbeda-beda. Jadi ya kecakupan materi tidak sama. Jadi berawal dari kondisi anak berbeda maka treatment pun juga akan berbeda. Seperti itu kalau dari pembelajaran. Nah, kemudian berkaitan dengan asesmen yang ketiga. Jadi asesmen di kurikulum merdeka ini kalau dulu kita ada 3 di kurikulum 2013 ada pengetahuan, sikap dan keterampilan, maka di sini ada 2. Di mana tidak lagi dibedakan atas sikap, pengetahuan maupun keterampilan, tapi hanya 2, yakni formatif dan sumatif. Kalau asesmen sumatif itu berarti kita formatif dulu ya. Nah, formatif ini bertujuan untuk memantau dan memantau perkembangan belajar anak. Jadi bukan memberikan judgement, misalkan ini pintar atau tidak, tetapi misalkan di formatif ini anak ketika diberikan tugas ternyata dia belum bisa, maka kita beri treatment, beri perlakuan apa bagaimana. Oh, ternyata tidak bisa di sini, kita ajari langsung lagi atau mungkin dengan tutor supaya dengan teman-temannya. Nah, itu bisa, maka itu adalah formatif, bisa di awal maupun di dalam proses pembelajaran untuk formatif. Jadi tidak dilakukan untuk memberikan nilai kepada anak. Nah, kalau baru setelah di proses tadi, di formatif tadi sudah matang, maka baru diberikan tes sumatif. Nah, tes sumatif ini atau sumatif ini berarti untuk menentukan atau menilai pencapaian tujuan pembelajarannya. Ya. Jadi bisa juga nanti dasar untuk kenaikan kelas atau kelulusan. Nah, tapi yang perlu diingat bahwasanya asesmen sumatif ini ya kalau dirasa itu sudah cukup dari masing-masing jam pembelajaran itu tercapai untuk di akhir semester, itu bisa dilaksanakan atau tidak. Jadi sumatif ini hanya untuk mengetahuinya saja, dan kembali lagi ini diserahkan kepada sekolah sepenuhnya untuk menyusun, karena kembali lagi kepada karakteristik siswa tadi yang menjadi acuan kita dalam kurikulum merdeka ini. Nah, mungkin itu yang bisa kami sampaikan, paparan informasi tentang kurikulum merdeka, dari struktur kurikulum, dari pembelajaran berdiferensiasi dan juga asesmennya. Terima kasih
kepada Bapak Koordinator dari kelompok Topi Putih yang telah dengan panjang lebar memaparkan tentang kurikulum yang akan kita laksanakan, yaitu kurikulum Merdeka, di mana kita sudah berusaha untuk memahami tentang kurikulum yang baru ini. Tetapi apapun itu, kita tentunya ada kekurangan maupun kelemahannya. Untuk itu, agar pemaparannya tentang kurikulum Merdeka ini lebih sempurna, kita mengharapkan tanggapan maupun konten-konten dan komentar dari kelompok topi yang lain. Ya, demikian. Terima kasih. Terima kasih atas paparan sudah diberikan oleh kelompok 1. Sangat bersemangat sekali Bapak Ibu sekalian. Monggo kesempatan kedua saya berikan kepada kelompok topi merah untuk menyambung paparan dari kelompok topi putih. Monggo dipersilakan. Terima kasih moderator. Berdasarkan pemaparan kelompok topi putih, saya dari kelompok topi merah menyambut dengan baik kurikulum Merdeka. Karena kurikulum Merdeka memberi kemerdekaan pada satuan pendidikan dan guru untuk merancang proses dan materi pembelajaran yang relevan dan kontekstual. Ada 3 hal yang akan saya sampaikan. Yang pertama tentang struktur kurikulum Merdeka. Struktur kurikulum Merdeka didasari 3 hal. Yang pertama yaitu berbasis kompetensi, yang kedua pembelajaran yang fleksibel, dan yang ketiga karakter Pancasila. Yang kedua pembelajaran berdiferensiasi, pembelajaran yang memberikan keleluasaan pada siswa untuk meningkatkan potensi dirinya sesuai dengan kesiapan belajar, minat, dan profil belajar siswa tersebut. Yang ketiga yaitu asesmen kurikulum. Konsep asesmen yang berbeda dengan konsep asesmen tradisional yang hanya berfokus pada penilaian akhir atau ujian akhir saja. Konsep asesmen kurikulum Merdeka dirancang untuk memberikan hasil yang lebih baik, yaitu holistik dan mengevaluasi siswa secara lebih menyeluruh. Asesmen dalam kurikulum Merdeka terdiri dari 2 macam yang sudah disampaikan oleh kelompok topi putih tadi, yaitu asesmen formatif dan asesmen sumatif, di mana keduanya memiliki tujuan yang berbeda. Mungkin ditambahkan lagi dari rekan saya. Baik, saya menambahkan pendapat dari teman saya. Dari pemaparan informasi teman-teman kelompok topi putih, kami dari topi merah menyambut baik adanya kurikulum Merdeka ini karena memberikan keluasan bagi kita sebagai pendidik dalam melaksanakannya. Dan juga tuntutan murid tidak harus menyelesaikan materi yang ada, melainkan sesuai dengan perkembangan belajarnya. Dampak positif yang lain yang dirasakan oleh siswa diantaranya yaitu perubahan pada pembelajaran siswa. Karena di dalam kurikulum Merdeka ini, siswa diberikan kesempatan untuk mengeksplorasi dan mengekspresikan minat dan belajar. Hal ini bertujuan untuk membentuk siswa dengan jiwa kompetensi dan karakter yang baik. Bisa dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan pendapat dari teman kami topi merah. Untuk kurikulum Merdeka ini memang merupakan hal yang baru buat kami. Perasaan yang pertama adalah terkejut terlebih dahulu, karena bagaimanapun karena kurikulum ini adalah kurikulum baru, maka bagi kami juga membutuhkan banyak sekali penyesuaian dan juga pembelajaran lebih lanjut. Untuk kurikulum Merdeka ini kita menyambutnya juga dengan baik, ada optimis dan juga bersemangat. Karena sesuai dengan pemaparan yang sudah disampaikan oleh topi putih bahwa kurikulum Merdeka ini bersifatnya esensial dan fleksibel, sesuai dengan minat, bakat, dan kebutuhan dari masing-masing karakteristik siswa yang mengikuti perkembangan zaman. Demikian pemaparan dari
kami kelompok topi merah selanjutnya dikembalikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan dari kelompok topi merah yang sudah memaparkan bagaimana kurikulum merdeka itu berpihak pada murid dan memperhatikan betul bagaimana karakter siswa itu benar-benar dilibatkan, karena seperti kita tahu bahwasanya kurikulum merdeka itu murid adalah core, ada inti dari kurikulum itu sendiri. Terima kasih. Monggo kita sambung dengan paparan dari kelompok topi hitam. Dipersilahkan. Terima kasih Ibu Moderator yang telah memberikan kesempatan kepada kami kelompok topi hitam. Yang pertama dari kelompok topi putih maupun merah tadi itu dikatakan bahwa kurikulum merdeka ini sudah pas ya dengan memilah-milah siswa antara yang mahir, sedang maupun kemampuannya rendah. Tapi dari kami ya, terutama saya pribadi, saya masih sepertinya belum punya gambaran yang pas gitu ya, karena mungkin ini kurikulum baru yang terutama yang tadi dari proses kita memberi perlakuan yang beda antara anak yang kemampuan rendah, sedang dan mahir. Bagaimana nanti proses pembelajarannya? Mungkin kita menghadapi beberapa kelompok anak dengan kemampuan yang berbeda. Kalau dikelompokkan seperti itu, rasanya ya itu kesulitan. Kalau memang kita sini begitu ya, kita sepertinya itu kesulitan untuk melayani dengan banyak kelompok itu. Saya kira cukup dari saya, mungkin teman saya bisa menambahkan. Saya juga akan menambahkan dari kelompok kami topi hitam, dengan adanya pembelajaran berdiferensiasi ini mungkin akan membuat sedikit para guru sedikit kesulitan untuk menyusun perangkat pembelajaran, karena di satu kelas harus ada setidaknya minimal dua rancangan pembelajaran. Jadi mungkin karena ini juga hal yang baru, agak sedikit kurang sulit ya, agak sedikit kurang bisa cepat memahamannya untuk membuat perangkat pembelajaran. Itu saja, mungkin bisa dilanjutkan dengan rekan kami. Oke, baik. Sudah dua tadi pendapat dari teman kami dari topi hitam. Saya tambahkan lagi bahwa menurut yang tadi saya dengar dari topi putih, bahwa untuk kurikulum merdeka itu tidak ada, atau mungkin saya salah dengar, salah paham ya, tidak ada kriteria ketutusan minimal. Kalau tidak ada KKM, bagaimana kita menentukan bahwa siswa itu tuntas dengan tidak tuntas? Apakah antara siswa yang memiliki nilai rendah itu harus disamakan atau sama tuntasnya dengan siswa yang memiliki nilai yang lebih tinggi? Mungkin itu saja opini negatif dari saya, mungkin dilanjutkan oleh teman saya. Oke, untuk yang selanjutnya saya berfokus pada asesmen diagnostik ya, karena diperlukan waktu yang lebih lama dalam menganalisis kemampuan siswa, karena data yang dikumpulkan pun juga akan lebih banyak dan terlalu terfokus kepada akademik saja, padahal kemampuan siswa tidak hanya di akademik tapi juga psikologisnya dan mentalnya juga, seperti itu. Berikan kepada moderator. Terima kasih atas paparan dari topi hitam, Bapak Ibu sekalian. Jadi bahwasanya kurikulum merdeka ini ternyata masih ada hal-hal yang perlu kita ulik lagi, bagaimana mengemasnya, sehingga pertanyaan dari Bapak Ibu sekalian dari topi hitam itu kita bisa mengerti semua dan paham bagaimana sesungguhnya kurikulum merdeka itu sendiri. Monggo ini kita lanjut dengan paparan dari topi kuning. Dipersilahkan. Terima kasih kepada moderator. Kami dari kelompok topi kuning menyampaikan bahwa setelah mendengarkan penjelasan dari kelompok topi putih, kurikulum merdeka ini ternyata berfokus pada siswa atau pendidikan atau pembelajaran yang berpihak pada murid. Menurut saya kurikulum merdeka ini cocok sekali karena di sini kita memang harus benar-benar memperhatikan karakter anak atau karakter murid, selain kemampuan juga bakat minatnya. Oleh karena itu dengan kurikulum baru
kami siap untuk belajar dan menerapkan di tahun 2003-2024. Mungkin pendapat lain akan disampaikan oleh teman saya, yaitu Budiah. Terima kasih Bu Arin. Mungkin di sini saya akan menambahkan sedikit sesuai dengan apa yang sudah dipaparkan oleh kelompok Topi Putih. Di situ ada dalam kurikulum Merdeka ada pembelajaran yang berdiferensiasi, di mana siswa nanti akan dikelompokkan antara siswa yang mungkin yang pintar, menengah, atau yang kurang, yang kemampuannya kurang. Dengan begini misalnya, menurut saya akan memudahkan kita atau memanfaatkan, memaksimalkan potensi anak-anak yang pintar ini untuk bisa menularkan atau bisa membimbing atau bisa dengan istilah tutor sebaya itu. Mungkin dengan cara itu anak-anak yang kurang, yang kemampuannya kurang ini kalau diajari oleh teman yang sebayanya mungkin akan lebih bersemangat, sehingga apa yang kita inginkan, pencapaian materi yang kita inginkan itu bisa tercapai dengan baik dengan tutor sebaya, dengan memaksimalkan potensi yang ada pada siswa. Itu menurut pendapat saya. Terima kasih. Terima kasih. Akan saya lanjutkan. Justru dengan tidak adanya KKM, kita tidak akan terbebani dan akan mempermudah bagi kita juga. Karena tidak adanya KKM, maka semua siswa harus tuntas. Walaupun tidak ada KKM, tetapi masih ada KKTP. Apa sih KKTP itu? KKTP adalah kriteria ketuntasan tujuan pelajaran. Itu saja yang tambahan dari saya. Mungkin dilanjutkan dengan teman tim saya. Terima kasih. Mungkin saya akan menambahkan, yaitu dengan adanya kurikulum Merdeka ini, mungkin evaluasi akan lebih mudah karena kita sendiri yang menentukan alat ukurnya. Kemudian untuk nilai pengetahuan tidak harus melampaui batas tertentu. Jadi kita bisa fokus pada pembentukan karakter siswa. Mungkin itu saja, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih, Topik Uni sangat bersemangat sekali dalam mendukung pelaksanaan KUMER ini, karena di situ dikemukakan bahwasanya kurikulum Merdeka ini benar-benar memerdekakan murid, seperti itu Bapak Ibu sekalian. Jadi mereka bebas untuk menyesuaikan kita dengan modul ajar kita, dan ketercapaian mereka dibuktikan dengan tidak adanya KKM seperti itu. Monggo bisa dilanjut dengan topi hijau, bagaimana tanggapannya? Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih moderator. Ada beberapa hal yang berkaitan dengan masalah yang disampaikan oleh rekan-rekan guru sekalian, bahwasanya kita kalau berbicara masalah kurikulum Merdeka itu ada hal pokok yang perlu kita tuangkan dulu, yaitu pertama, kalau kurikulum lama itu jadi guru itu sebagai subjek. Kalau di dalam kurikulum Merdeka, siswa dan guru sama-sama menjadi subjek sekarang. Artinya apa? Ilmu bukan terfokus kepada guru gitu, juga terfokus kepada siswa. Namun dengan adanya siswa sebagai subjek untuk meraih prestasi diantaranya atau ilmu atau pendidikan, maka kita memperlakukan siswa itu apa adanya begitu. Oleh karena itu butuh hal-hal yang perlu kita kerjakan dari sisi siswa. Diantaranya pemerintah sudah memberikan istilahnya jalan keluar ya, jalan keluar. Diantaranya bagaimana memilih siswa agar siswa itu nanti paham. Artinya apa? Pembelajaran disesuaikan dengan karakternya siswa. Kalau kita dulu enggak kan KKM, ya KKM-nya kita tentukan ya seperti itu. Artinya semua siswa harus ikut KKM begitu. Itu ya justru memberatkan bagi guru. Sekarang kan tidak. Itu salah satu solusi. Jadi siswa sudah diberikan, guru sudah diberikan kesempatan, solusi bagaimana pembelajaran itu disesuaikan dengan karakter dan kemampuan serta lingkungan siswa. Itu yang pertama. Yang kedua, masalah guru sekarang. Di antara rekan-rekan tadi mengutarakan bahwasanya ada sedikit kendala. Salut contoh belum paham
tentang apa itu kurikulum merdeka. Sebenarnya solusinya ini sudah ada, yaitu pemerintah sudah mengeluarkan yang namanya aplikasi Merdeka Mengajar, yang masing-masing bisa diinstal dan di-upload sudah diakses di HP masing-masing atau gadget. Itu di dalamnya sudah banyak materi begitu. Jadi di sini bukan masalah kesulitan kesulitan untuk memahami, tapi sekarang fasenya adalah bagaimana Bapak Ibu guru itu memberi kesempatan dan waktu dan semangat begitu. Jadi semuanya sudah ada jalan keluarnya. Kemudian masalah assessment, khusus assessment yang sering didengung-dengungkan bahwasanya banyak kesulitan nanti menilai ketercapaian siswa. Sebenarnya ini juga banyak solusi sebenarnya. Di antaranya kita sudah sekarang mengenal namanya ini CBT ya, atau perangkat-perangkat komputer yang sudah sangat sesuai dengan kebutuhan siswa. Kemudian di dalamnya juga kurikulum merdeka dalam penilaian siswa sudah kita diberi kebebasan. Artinya bentuk-bentuk penilaian itu bisa secara lisan atau tulis ya, tertulis, atau bahkan Bapak Ibu kalau seandainya kita dalam saat mengajar ya, membimbing anak, kemudian kita tanyakan pada saat itu, ini apa? Kalian sudah paham? Sudah. Itu sebenarnya sudah cukup itu. Penilaian seperti itu dalam kurikulum merdeka. Jadi intinya apa? Tidak ada yang sulit sebenarnya gitu. Semuanya sudah ada jalannya. Kemudian yang berikutnya adalah berkaitan dengan penilaian, kita sudah disederhanakan. Di dalam kurikulum merdeka itu sudah ada cukup dengan penilaian formatif dan sumatif saja. Semuanya masing-masing punya tujuan begitu ya. Yang terpenting Bapak Ibu, di sini kita sebenarnya banyak inovasi-inovasi yang semuanya sudah didukung oleh pemerintah. Contohnya perangkat yang menjadi masalah juga. Sekarang sudah ada solusinya. Kalau kita sering berselancar di internet, kita mengenal namanya AI ya. Semua perangkat di AI itu sampai mencari atau menyusun artikel, makalah, menyusun RPP, tinggal mengetikkan kunci kata, kemudian RPP misalnya begitu, RPP itu akan tersusun sendiri begitu. Itu kan bentuk-bentuk inovasi ya yang kita bisa manfaatkan begitu. Jadi sebenarnya yang penting ini menurut pribadi saya, tinggal semangat Bapak Ibu, semangat gitu, dan memberikan kesempatan bagi kita dan juga perhatian betul kepada masing-masing siswa. Itu sementara analisa saya tentang jalan keluar atau solusi yang masalah hari ini kita permasalahkan. Terima kasih. Mungkin itu moderator saya kembalikan. Terima kasih kelompok Topi Hijau, di mana pemaparan beliau tadi disebutkan bahwanya setiap anak itu mempunyai kompetensi-potensi yang berbeda. Jadi kita juga memperlakukan mereka secara berbeda dan dibuktikan dengan assessment yang kita buat sendiri. Itulah pentingnya di mana kita pembelajaran dengan berdiferensiasi. Seperti itu Pak ya tadi pemaparannya. Jadi monggo Bapak Ibu sekalian, itu sudah ada jalan keluar dan itu sudah bisa kita akses bersama-sama. Kita karena kurikulum baru kita juga sama-sama belajar. Monggo mungkin nanti bisa disambung lagi pemaparan lebih lengkapnya lagi oleh kelompok terakhir yaitu kelompok Topi Biru, dipersilakan. Terima kasih saudari moderator. Kami dari kelompok Topi Biru sudah melaksanakan diskusi kecil di kelompok kami barusan tentang jalannya diskusi hari ini. Nah, dari diskusi kami menghasilkan beberapa kesimpulan yang akan saya sampaikan mewakili dari kelompok Topi Biru. Tadi kita sudah banyak berdiskusi tentang kurikulum merdeka. Ini dimulai dari pemaparan dari kelompok Topi Putih tentang kurikulum merdeka. Kemudian disambut oleh Topi Merah yang menyampaikan perasaan dan sambutan dari Topi Merah terhadap kurikulum merdeka. Dan selanjutnya dari Topi Hitam menyampaikan hambatan-hambatan yang mungkin timbul dari adanya kurikulum merdeka ini.
Dan selanjutnya dari kelompok topi kuning ini sudah menyampaikan beberapa solusi atau hal positif dari kurikulum Merdeka ini, dan ditambahkan dari kelompok topi hijau tentang paparan solusi atau jalan keluar dari hambatan-hambatan yang disampaikan oleh kelompok topi hitam. Nah, oleh karena itu izinkan saya untuk menyampaikan beberapa kesimpulan. Yang pertama, dilihat dari semangat teman-teman menunjukkan kita sudah siap untuk menerapkan kurikulum Merdeka ini di tahun ajaran 2023-2024 nanti. Kemudian yang kedua, adanya PMM, platform Merdeka Mengajar dengan kelengkapan fiturnya yang disampaikan tadi memudahkan kita untuk terus belajar tentang kurikulum Merdeka nanti. Jadi belajarnya sambil berjalan. Kemudian yang terakhir, jikalau nanti ada kendala dalam pelaksanaan, bisa kita sharing atau melakukan diskusi di forum-forum seperti ini, karena kita sama-sama masih dalam tahap belajar dalam kurikulum Merdeka ini. Terima kasih dari saya kembalikan ke saudari moderator. Terima kasih atas kesimpulan yang sudah diberikan oleh kelompok biru, sangat bijaksana sekali karena bisa merangkum dari beberapa paparan dari Bapak Ibu sekalian di sini, bahwasanya kurikulum Merdeka yang akan kita terapkan pada KAUSP kita tahun pelajaran 2023-2024 ini mempunyai banyak kelebihan, dan tentu saja di situ ada tantangan, kemudian juga ada solusi. Dan saya yakin bahwasanya setiap perubahan itu pasti akan berdampak pada kita, dan bagaimanapun hidup itu memang harus ada kedinamisan, kita harus ada berubah, dan perubahan itu tentunya diiringi dengan kesiapan kita. Seperti itu pemaparannya tadi ya Pak ya. Bahwasanya kita mempunyai keuntungan di sini, bahwasanya dengan kurikulum Merdeka ini kita sekolah, terutama kita ini diberi kewenangan penuh, bebas menentukan modul, kemudian alur pembelajaran, kemudian cara mengajar kita sampai ke asesmennya, karena asesmen di sini merupakan sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari pembelajaran. Kemudian yang kedua, bahwasanya kurikulum Merdeka ini sangat memperhatikan pelayanan kita terhadap peserta didik, di mana peserta didik benar-benar tanda kutip merdeka seperti itu, dan tentu saja melibatkan karakteristik sekolah, ciri khas sekolah kita sendiri bisa kita terbitkan secara optimal dalam kurikulum Merdeka ini. Ya monggo Bapak Ibu sekalian, seperti yang sudah kita harapkan bersama, bahwasanya kita masih dalam tahap belajar, kita bersama-sama di sini. Jadi bahwasanya bukan hanya kurikulum itu saja yang berubah, tapi cara kita dalam melayani, dalam cara kita mensikapi kurikulum Merdeka ini tentunya diimbangi dengan kompetensi kita masing-masing, tentunya dengan cara kita saling belajar, saling berbagi. Meskipun saya juga di sini harus banyak belajar, karena apapun yang baru pasti akan membawa perubahan. Itu saja, sekian dari saya akhiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Semoga Bapak Ibu di sini lebih siap lagi dalam rangka melayani peserta didik kita, tentu saja dengan kurikulum operasional satuan pendidikan, yaitu kurikulum Merdeka. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.